Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dia Yunifia Fitri dari kelas TIJ. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Yang pertama adalah pengertian memori itu sendiri. Memori komputer adalah setiap perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, atau instruksi sementara atau permanen. Memori komputer terdiri dari kumpulan unit penyimpanan yang menyimpan informasi dalam bentuk biner, yang terdiri dari bit. Setiap unit penyimpanan disebut sel dan memiliki alamat unik yang digunakan untuk menyimpan data dalam memori. Alamat sel memori biasanya dimulai dari 0 dan berakhir pada ukuran memori dikurangi 1. Sebagai contoh, jika ukuran memori komputer adalah 64.000 word, maka unit memori tersebut memiliki 64 dikali 1024 sama dengan 65.536 lokasi atau sel. Alamat sel memori berkisar dari 0 hingga 65.535. Memori komputer penting dalam sistem komputer karena digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti teks, gambar, video, audio, dokumen, dan lainnya. Data tersebut dapat diakses saat diperlukan, seperti saat menjalankan program komputer di mana program tersebut disimpan di memori utama. Ketika prosesor tidak memerlukan suatu item untuk sementara waktu yang lebih lama, program atau data secara otomatis dapat dipindahkan ke dalam memori permanen atau memori sekunder. Data kemudian dapat dipanggil dari memori sekunder ke memori utama untuk dieksekusi oleh prosesor. Selanjutnya adalah fitur-fitur memori, yaitu fitur pembeda pada sistem memori. Yang pertama ada lokasi memori, kedua kapasitas memori, ketiga metode akses, keempat unit transfer, kelima kinerja memori, keenam tipe material fisik, dan yang terakhir sifat memori. Yang pertama adalah lokasi memori. Fitur ini mewakili lokasi memori di komputer, apakah internal atau eksternal. Memori internal tertanam dalam memori komputer. Hal ini juga dikenal sebagai memori utama. Contoh memori utama adalah register, change, dan main memory. Sedangkan memori eksternal adalah perangkat penyimpanan terpisah dari komputer seperti disk, tab, USB, dan pen drive. Yang kedua ada kapasitas memori. Kapasitas memori adalah fitur yang paling penting dari memori komputer. Kapasitas penyimpanan dapat bervariasi dalam memori eksternal dan internal. Kapasitas penyimpanan perangkat eksternal diukur dalam byte, sehingga memori internal diukur dengan byte atau word. Panjang word penyimpanan dapat bervariasi dalam bit seperti 8, 16, atau 32 bit. Selanjutnya ada metode akses. Metode akses adalah fitur memori komputer mengenai cara komputer membaca dan menulis data pada memori. Memori dapat diakses melalui 4 mode akses, yaitu DMA, seperti namanya, Direct Memory Address, adalah metode yang memungkinkan perangkat input atau output mengakses atau mengambil data secara langsung atau dari memori utama. Sequential Access Method. Metode akses sekuensial digunakan dalam perangkat penyimpanan data untuk membaca data yang disimpan secara berurutan dari memori komputer. Padahal data yang diterima dari Random Access Memory atau RAM bisa dalam urutan apapun. Random Access Method ini adalah metode yang digunakan untuk mengakses data secara acak dari memori. Metode ini merupakan kebalikan dari SAM. Misalnya, untuk berpindah dari A ke Z dalam akses acak, kita dapat langsung melompat ke lokasi yang ditentukan. Dalam metode sekuensial, kita harus mengikuti semua intervensi dari A sampai Z untuk mencapai lokasi memori tertentu.
Associative Access Method ini adalah jenis memori khusus yang mengoptimalkan kinerja pencarian melalui data yang ditentukan untuk secara langsung mengakses informasi yang disimpan berdasarkan alamat memori. Selanjutnya ada unit transfer. Unit transfer mengukur kecepatan transfer bit yang dapat dibaca atau ditulis dalam atau di luar perangkat memori. Kecepatan transfer data dapat berbeda di memori eksternal dan internal. Pada memori internal, kecepatan transfer bit sebagian besar sama dengan ukuran word. Sedangkan memori eksternal memiliki kecepatan transfer bit atau unit yang tidak sama dengan panjang word. Unit transfer pada memori eksternal selalu lebih besar dari sebuah word. Unit transfer pada memori eksternal biasa disebut sebagai blok. Selanjutnya ada kinerja memori. Kinerja memori umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama waktu akses. Dalam RAM, waktu akses memiliki total waktu yang dibutuhkan oleh perangkat memori untuk melakukan operasi baca atau tulis yang alamatnya dikirim ke memori. Yang kedua, memory cycle time. Total waktu yang dibutuhkan untuk mengakses blok memori dan tambahan waktu yang dibutuhkan sebelum memulai akses kedua. Yang ketiga, transfer rate. Menggambarkan kecepatan transfer data yang digunakan untuk mengirimkan memori ke atau dari perangkat memori eksternal atau internal. Transfer bit dapat berbeda untuk perangkat eksternal dan internal yang berbeda. Lalu, tipe material fisik. Umumnya, memori komputer dibuat oleh material fisik yang berbeda-beda. Contohnya, bahan yang dipakai pada RAM tidak sama seperti material yang digunakan untuk membuat hard disk. Tipe material fisik ini mendefinisikan jenis fisik memori yang digunakan dalam komputer seperti magnetik, semikonduktor, magnetooptik, dan optik. Yang selanjutnya ada sifat memori. Fitur ini menentukan perilaku fisik memori seperti memori volatil, non-volatil, atau non-erasable. Memori volatil dikenal sebagai RAM yang membutuhkan daya untuk menyimpan informasi yang tersimpan, dan jika terjadi kehilangan daya, data yang tersimpan akan hilang. Memori non-volatil adalah memori penyimpanan permanen yang digunakan untuk memperoleh informasi yang tersimpan. Bahkan, saat daya dimatikan, memori non-erasable adalah jenis memori yang tidak dapat dihapus setelah dibuat seperti ROM, karena pada saat pembuatan ROM diprogram. Selanjutnya kita memasuki inti dari video kali ini, yaitu jenis-jenis memori komputer. Memori komputer dibagi menjadi 4. Yang pertama ada memori primer, lalu memori sekunder, memori change, dan memori register. Memori primer. Memori primer juga dikenal sebagai memori utama sistem komputer yang berkomunikasi langsung di dalam CPU, auxiliary memory, dan change memory. Memori primer digunakan untuk menyimpan program atau data saat prosesor aktif menggunakannya. Ketika sebuah program atau data diaktifkan untuk dieksekusi, prosesor pertama-tama memuat instruksi atau program dari memori sekunder ke memori primer, dan kemudian prosesor memulai eksekusi. Pengaksesan atau eksekusi data dari memori primer lebih cepat karena memiliki change atau memori register yang memberikan respon lebih cepat dan letaknya lebih dekat dengan CPU. Memori primer bersifat volatil, yang berarti data dalam memori dapat hilang jika tidak disimpan saat terjadi kegagalan daya. Memori primer lebih mahal daripada memori sekunder, dan kapasitas memori utama terbatas dibandingkan dengan memori sekunder. Memori utama sendiri dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu RAM atau Random Access Memory dan ROM, Read Only Memory. Nah, yang pertama kita akan membahas RAM. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu jenis memori utama yang lebih cepat diakses langsung oleh CPU.
Memori ini adalah perangkat keras dalam perangkat komputer untuk menyimpan sementara data, program, atau hasil program. Digunakan untuk membaca atau menulis data di memori sampai mesin bekerja. RAM bersifat volatil, karena jika terjadi kegagalan daya atau komputer dimatikan, informasi yang tersimpan di RAM akan hilang. Semua data yang tersimpan dalam memori komputer dapat dibaca atau diakses secara acak setiap saat. RAM terdiri dari dua jenis, yaitu DRAM dan SRAM. DRAM. DRAM sendiri adalah Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini digunakan untuk penyimpanan dinamis data dalam RAM. Dalam DRAM, setiap sel membawa informasi 1 bit. Sel terdiri dari 2 bagian, kapasitor dan transistor. Ukuran kapasitor dan transistor sangat kecil sehingga membutuhkan jutaan untuk disimpan dalam satu chip. Oleh karena itu, chip DRAM dapat menyimpan lebih banyak data daripada chip SRAM dengan ukuran yang sama. Namun, kapasitor perlu terus diperbarui untuk menyimpan informasi karena DRAM tidak stabil. Jika daya dimatikan, penyimpanan data di memori hilang. Selanjutnya, SRAM. SRAM atau Static Random Access Memory adalah jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data statis di dalam memori. Artinya, penyimpanan data di SRAM tetap aktif selama sistem komputer memiliki catur daya. Namun, data hilang di SRAM saat terjadi kegagalan daya. Selanjutnya adalah ROM atau Read Only Memory. ROM adalah perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam sebuah chip. Memori primer jenis ini adalah memori read-only yang hanya dapat membaca informasi, data, atau program yang tersimpan. Tapi, kita tidak dapat menulis atau mengubah apapun. ROM berisi beberapa instruksi penting atau data program yang diperlukan untuk memulai atau memboot komputer. ROM sendiri bersifat non-volatil, artinya informasi yang disimpan tidak dapat hilang bahkan ketika daya dimatikan atau sistem dimatikan. ROM sendiri dibagi lagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah MROM atau Mass Read Only Memory. MROM adalah jenis memori read-only tertua yang program atau datanya telah dikonfigurasi sebelumnya oleh pabrikan sirkuit terpadu pada saat manufaktur. Oleh karena itu, program atau instruksi yang disimpan dalam chip MROM tidak dapat diubah oleh pengguna. Yang kedua adalah PROM atau Programmable Read Only Memory. Ini adalah jenis ROM digital, di mana pengguna dapat menulis semua jenis informasi atau program hanya sekali. Pengguna dapat menulis konten atau program yang diinginkan hanya sekali menggunakan pemrogram PROM khusus atau perangkat burning PROM. Setelah itu, data atau instruksi tidak dapat diubah atau dihapus. Yang ketiga, EPROM atau Erasable and Programmable Read-Only Memory. Ini adalah jenis ROM di mana data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hanya sekali dalam EPROM. Memori ini adalah chip memori non-volatil yang menyimpan data saat tidak ada catur daya dan juga dapat menyimpan data selama minimal 10 hingga 20 tahun. Dalam EPROM, jika kita ingin menghapus data yang tersimpan dan memprogramnya kembali, pertama-tama kita harus melewati sinar ultraviolet selama 40 menit untuk menghapus data. Setelah itu, data dibuat ulang di EPROM. Selanjutnya ada EEPROM atau Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory. EEPROM adalah ROM yang dapat dihapus secara elektrik dan dapat diprogram yang digunakan untuk menghapus data yang tersimpan menggunakan muatan listrik tegangan tinggi dan memprogramnya kembali. Memori ini juga merupakan memori non-volatil yang datanya tidak dapat dihapus atau hilang.
bahkan ketika listrik dimatikan. Di EEPROM, data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hingga 10.000 kali. Dan data dihapus 1 byte pada satu waktu. Yang terakhir adalah flash ROM. Flash memory adalah chip memori penyimpanan non-volatil yang dapat ditulis atau diprogram dalam unit kecil yang disebut blok atau sektor. Flash memory adalah bentuk EEPROM dalam memori komputer, dan isi atau data tidak dapat hilang ketika sumber listrik dimatikan. Hal ini juga digunakan untuk mentransfer data antara komputer dan perangkat digital. Selanjutnya adalah memori sekunder. Memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Memori sekunder juga dikenal sebagai memori eksternal yang mewakili berbagai media penyimpanan, yaitu hard drive, USB, CD, flash drive, dan DVD, di mana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang, namun lebih murah dan lebih lambat dari memori primer. Tidak seperti memori primer, memori sekunder tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Sebagai gantinya, data memori sekunder pertama-tama dimod ke dalam RAM atau Random Access Memory dan kemudian dikirim ke prosesor untuk membaca dan memperbarui data. Perangkat memori sekunder juga termasuk disk magnetik seperti hard disk dan floppy disk, optical disk seperti CD dan CD-ROM, dan magnetic tape. Berikut ini adalah karakteristik memori sekunder. Yang pertama, kecepatannya lebih lambat dari memori primer. Kedua, data yang disimpan tidak hilang karena sifatnya yang non-volatil. Ketiga, dapat menyimpan koleksi besar dari berbagai jenis seperti audio, video, gambar, teks, perangkat lunak, dan lain-lain. Yang keempat, semua data yang disimpan dalam memori sekunder tidak dapat hilang karena merupakan tempat penyimpanan permanen, bahkan listrik dimatikan. Dan yang terakhir adalah memiliki berbagai memori optik dan magnetik untuk menyimpan data. Jenis-jenis memori sekunder. Yang pertama ada hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan permanen komputer. Hard disk bersifat disk non-volatil yang secara permanen menyimpan data, program, dan file, dan tidak dapat kehilangan data penyimpanan saat sumber daya komputer dimatikan. Hard disk terletak secara internal pada motherboard komputer yang menyimpan dan mengambil data menggunakan satu atau lebih piringan disk yang berputar cepat dan kaku di dalam casing yang tertutup udara. Hard disk memiliki penyimpanan yang besar, ditemukan setiap komputer atau laptop untuk menyimpan perangkat lunak, musik, dokumentasi teks, video, sistem operasi, dan data yang diinstal secara permanen apabila pengguna tidak menghapusnya. Selanjutnya ada floppy disk atau disket. Floppy disk adalah sistem penyimpanan sekunder yang terdiri dari lapisan tipis magnetik. Disk fleksibel untuk menyimpan data elektronik seperti file komputer. Memori ini juga dikenal sebagai floppy diskette yang datang dalam tiga ukuran seperti 8 inch, 5,5 inch, dan 3,5 inch. Data yang tersimpan dari floppy disk dapat diakses melalui floppy disk drive. Selain itu, floppy disk adalah satu-satunya cara agar program baru dapat diinstal pada komputer atau cadangan informasi. Jenis memori ini adalah jenis perangkat penyimpanan portable tertua yang dapat menyimpan data hingga 1,44 MB. Karena sebagian besar program berukuran lebih besar, diperlukan banyak disket untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, disket saat ini tidak digunakan lagi karena penyimpanan memorinya yang sangat rendah. Selanjutnya ada CD atau compact disk. CD memiliki lebar 1,2 mm dan tinggi 12 cm yang dapat menyimpan data berukuran sekitar 783 MB menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis data dari CD. Ada 3 jenis CD yang ada di pasaran, yakni yang pertama ada CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory,
digunakan untuk menyimpan file untuk distribusi massal seperti CD audio, perangkat lunak, dan permainan komputer pada saat pembuatan. Pengguna hanya dapat membaca data, teks, musik, video dari disk, tapi mereka tidak dapat mengubah atau melakukan burn CD. Yang kedua ada CDR atau Compact Disc Recordable. Jenis compact disc yang digunakan untuk menulis satu kali oleh pengguna. Setelah itu tidak dapat diubah atau dihapus. Yang terakhir ada CD-RW atau Compact Disc Rewritable. Ini adalah disk CD yang dapat ditulis ulang, sering digunakan untuk menulis atau menghapus data yang disimpan. Selanjutnya ada Blu-ray disc atau BD. Blu-ray adalah perangkat penyimpanan cakram optik yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar data atau rekaman video definisi tinggi dan memutar file media lainnya. Untuk membaca data yang tersimpan dalam Blu-ray disc dapat menggunakan teknologi laser. Memori sekunder jenis ini dapat menyimpan lebih banyak data dengan kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan CD atau DVD. Misalnya, compact disc memungkinkan kita untuk menyimpan 700 MB data dan DVD menyediakan kapasitas penyimpanan hingga 8 GB. Sedangkan Blu-ray disc menyediakan 28 GB ruang untuk menyimpan data. Lalu kemudian ada pendrive. Pendrive adalah perangkat portable yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Perangkat penyimpan ini juga dikenal sebagai USB flash drive. Biasanya digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data yang terhubung ke komputer menggunakan port USB. Pendrive tidak memiliki bagian dapat dipindahkan untuk menyimpan data. Ia menggunakan chip sirkuit terpadu yang menyimpan data. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer data seperti audio, video, gambar, dan lain-lain dari satu komputer ke USB pendrive. Kapasitas penyimpanan pendrive dari 64 MB hingga 128 GB atau lebih. Dan yang terakhir adalah DVD. DVD sendiri adalah perangkat penyimpanan cakram optik, singkatan dari Digital Video Display atau Digital Versatile Disc. Memiliki ukuran yang sama dengan CD, tetapi dapat menyimpan jumlah data yang lebih besar daripada compact disc. DVD dikembangkan pada tahun 1995 oleh Sony, Panasonic, Toshiba, dan Philips 4 perusahaan elektronik. DVD drive dibagi menjadi 3 jenis, seperti DVD-ROM atau read-only memory, DVD-R atau recordable, dan DVD-RW atau rewritable atau erasable. DVD dapat menyimpan berbagai format data seperti audio, video, gambar, perangkat lunak, sistem operasi, dan lain-lain. Kapasitas penyimpanan data dalam DVD adalah 4,7 GB hingga 17 GB. Selanjutnya ada memory chains. Memory chain sendiri adalah memori komputer berbasis chip berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Memori jenis ini lebih cepat, berkinerja tinggi, dan memori sementara untuk meningkatkan kinerja CPU. Memory chain menyimpan semua data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU komputer. Hal ini juga mengurangi waktu akses data dari memori utama. Chains lebih cepat dari memori utama dan kadang-kadang disebut juga memori CPU karena sangat dekat dengan chip CPU. Memory chains dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama L1 chains. L1 juga dikenal sebagai chains on-board, internal, atau primer. Itu dibangun dengan bantuan CPU. Kecepatannya sangat tinggi dan ukuran chains L1 bervariasi dari 8 KB hingga 128 KB. Yang kedua ada L2 chains, dikenal sebagai chains eksternal atau sekunder yang membutuhkan waktu akses cepat untuk menyimpan data sementara. L2 sendiri dibangun ke dalam chip terpisah di motherboard, tidak dibangun ke dalam CPU seperti L1. Ukuran chains L2 mungkin 100
28 KB hingga 1 MB. Dan yang terakhir ada L3 Change. Level Change L3 umumnya digunakan dengan kinerja dan kapasitas komputer yang tinggi. Itu dibangun ke dalam motherboard. Kecepatannya sangat lambat dan ukuran maksimalnya mencapai 8 MB. Selanjutnya ada Memory Register. Memory Register adalah tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan dan mentransfer data dan instruksi ke komputer. Memory Register termasuk memori terkecil dan tercepat dari komputer. Ini adalah bagian dari memori komputer yang terletak di CPU sebagai bentuk register. Memori register berukuran 16, 32, dan 64 bit. Ini menyimpan sementara instruksi data dan alamat memori yang berulang kali digunakan untuk memberikan respon yang lebih cepat ke CPU. Sekian penjelasan dari saya untuk materi tentang jenis-jenis memori komputer. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada salah kata, saya juga mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.